Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hasil PPT yang kita buat, yaitu negara England. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Kurniawan dengan NPM 11 22 10 10 7. Perkenalkan, nama saya Prasetya Putra Kusuma dengan nomor NPM 112222101111. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Aksan dengan NPM 1122210016. Nah, di sini kita akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama ada globalisasi dampak terhadap perdagangan internasional. Yang kedua ada sourcing global dan korelasi gaji buruh yang rendah. Yang ketiga ada globalisasi dan dampak lingkungan. Yang keempat ada impact perdagangan terhadap masyarakat luas. Yang pertama yaitu globalisasi dampak terhadap perdagangan internasional. Globalisasi adalah proses di mana berbagai negara di dunia menjadi semakin saling terbunuh dan saling bergantung dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Berikut adalah beberapa dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. Yang pertama, peningkatan volume perdagangan. Globalisasi telah mendorong peningkatan volume perdagangan internasional. Negara-negara lebih mudah mengakses pasar global dan memasarkan produk mereka ke seluruh dunia. Yang kedua, ada diversifikasi produk, yaitu dengan ada globalisasi, negara-negara dapat mengimpor barang dan jasa yang tidak dapat mereka produksi sendiri dengan efisien. Yang ketiga, ada efisiensi dan produktivitas, yaitu globalisasi mendorong efisiensi dan produktivitas melalui kompetisi. Perusahaan harus bersaing di pasar global yang mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional. Yang keempat ada transfer teknologi. Globalisasi memungkinkan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Ini bisa terjadi melalui investasi asing atau kerjasama bisnis internasional. Yang kelima ada penciptaan lapangan kerja, yaitu perdagangan internasional dapat menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Yang keenam ada ketidaksetaraan ekonomi. Meskipun globalisasi membawa banyak manfaat, tidak semua negara atau kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang sama. Yang ketujuh ada dampak lingkungan. Peningkatan aktivitas perdagangan internasional juga membawa dampak terhadap lingkungan. Produksi massal, transportasi, dan konsumsi yang meningkat dapat menyebabkan degradasi lingkungan, polusi, dan perubahan iklim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Prasetya. Selanjutnya ada sourcing global dan korelasi gaji buruh yang rendah. Mengacu pada praktik perusahaan yang mencari dan mengamankan bahan baku, komponen, atau produk jadi dari berbagai negara untuk memanfaatkan biaya yang lebih rendah, keahlian khusus atau keuntungan yang lain tidak tersedia di pasar domestik. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaji buruh rendah. Yang pertama, desentralisasi produksi. Sourcing global seringkali mengakibatkan desentralisasi produksi ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah, yang dapat menurunkan permintaan untuk pekerjaan manufaktur di Inggris. Yang kedua, penurunan daya tawar buruh. Ketika perusahaan dapat memindahkan produksi dengan mudah ke luar negeri, daya tawar buruh domestik untuk negosiasi gaji yang lebih tinggi menurun. Selanjutnya, globalisasi dan dampak lingkungan. Dampak globalisasi pada lingkungan di Inggris. Yang pertama, emisi karbon dan polusi udara. Inggris adalah salah satu negara industri yang memiliki jejak karbon yang besar. Yang kedua, manajemen limbah. Inggris telah mengalami masalah dengan pengelolaan limbah domestik dan limbah impor. Yang ketiga, pencemaran laut. Inggris sebagai negara maritim menghadapi tantangan dalam menjaga kebersihan perairannya. Yang terakhir, keanekaragaman hayati dan deforestasi. Meskipun Inggris tidak mengalami deforestasi yang sama seperti negara-negara berkembang, permintaan produk impor yang menyebabkan deforestasi di luar negeri berkontribusi pada hilangnya keanekaragaman hayati global. Upaya Inggris mengatasi dampak lingkungan globalisasi. Yang pertama, kebijakan energi terbarukan. Inggris telah berinvestasi besar-besaran dalam energi terbarukan, terutama angin dan matahari.
untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon. Yang kedua, undang-undang dan regulasi lingkungan. Inggris telah memberlakukan berbagai undang-undang lingkungan yang ketat untuk mengontrol polusi udara dan air, serta pengelolaan limbah. Yang ketiga, komitmen internasional. Inggris aktif dalam inisiatif lingkungan internasional, termasuk Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Yang terakhir, program keanekaragaman hayati. Pemerintah Inggris juga mendukung beberapa program konservasi keanekaragaman hayati, baik di dalam negeri maupun melalui bantuan internasional untuk proyek konservasi di negara berkembang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahman. Impact positif terhadap perdagangan di masyarakat England. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Perdagangan internasional telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Inggris. Yang kedua, akses ke produk dan teknologi baru. Masyarakat Inggris menikmati akses ke berbagai produk internasional dan teknologi canggih. Lalu yang ketiga, peningkatan investasi asing. Inggris telah menjadi tujuan utama untuk investasi asing langsung. Lalu yang keempat, diversifikasi ekonomi. Perdagangan internasional telah membantu Inggris mendiversifikasi ekonominya, mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tradisional seperti manufaktur berat dan memperluas ke sektor jasa dan teknologi. Lalu di sini ada impact negatif terhadap perdagangan di masyarakat England. Yang pertama, ketidaksetaraan regional. Manfaat perdagangan internasional tidak selalu merata di seluruh Inggris. Lalu yang kedua, penutupan industri tradisional. Persaingan global telah menyebabkan penutupan banyak industri tradisional di Inggris, seperti pertambangan dan manufaktur berat. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada impor. Inggris sangat bergantung pada impor untuk banyak barang dan bahan baku. Ini membuat ekonomi rentan terhadap gangguan pasokan internasional dan fluktuasi harga global. Lalu yang keempat, ada kerusakan lingkungan. Aktivitas perdagangan dan transportasi internasional berkontribusi terhadap emisi karbon dan polusi. Inggris telah berusaha mengatasi masalah ini melalui kebijakan lingkungan yang ketat, tetapi tantangan itu tetap ada. Lalu di sini ada contoh studi kasus globalisasi dampak terhadap perdagangan internasional. Brexit merujuk pada keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa yang ditetapkan melalui referendum pada tahun 2016. Proses ini memiliki dampak yang luas pada ekonomi, perdagangan, dan kebijakan Inggris serta Eropa. Salah satu dampak utama adalah perubahan hubungan dagang, di mana tarif dan hambatan baru diperkenalkan mempengaruhi sektor-sektor seperti otomotif dan pertanian. Selain itu, pembatasan pergerakan tenaga kerja menimbulkan tantangan bagi industri yang mengandalkan pekerja migran. Ketidakpastian juga mempengaruhi investasi asing di Inggris. Untuk menyelesaikan masalah ini, Inggris dan Uni Eropa menandatangani Perjanjian Perdagangan dan Kerjasama atau TCA pada Desember 2020 yang mengatur perdagangan barang tanpa tarif dan kuota, meskipun dengan prosedur kepabeanan baru. Inggris juga menyesuaikan regulasi domestik dan mencari perjanjian perdagangan baru dengan beberapa negara di luar Uni Eropa untuk memperluas akses pasar. Pemerintah memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh perubahan tersebut, membantu mereka beradaptasi dengan kondisi baru. Brexit merupakan peristiwa yang mengubah hubungan internasional Inggris dan memerlukan penyesuaian yang signifikan di berbagai bidang. Beberapa bidang yang dipengaruhi termasuk ekonomi, perdagangan, dan regulasi. Inggris harus membuat penyesuaian signifikan dalam kebijakan domestik dan internasionalnya untuk mengakomodasi perubahan ini, seperti menyesuaikan peraturan perdagangan, kebijakan imigrasi, dan membangun hubungan dagang baru dengan negara-negara lain. Penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan bahwa Inggris dapat tetap kompetitif dan stabil secara ekonomi di era pasca Brexit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.